Militer Ukraina makin ganas setelah mendapat bantuan senjata dari NATO. Pangkalan militer Rusia pun dibombardir Ukraina dengan menggunakan senjata canggih NATO. Tentara Ukraina hancurkan pangkalan Rusia dari jarak lebih dari 20 km dengan meriam howitzer NATO yang baru dikirim. Serangan itu disampaikan oleh Brigade Mountain Assault Transcarpathian ke-128 Angkatan Darat Ukraina. Brigade tersebut menuturkan, serangan meriam howitzer NATO tersebut mengenai pangkalan staf komando Rusia dan menghancurkan sebuah SUF militer dengan tanda Z. Selain itu, lanjut Brigade Mountain Assault Transcarpathian ke-128. Serangan tersebut menewaskan beberapa tentara Rusia sebagaimana dilansir Newsweek Selasa 24 Mei 2022. Dari tembakan pertama, serangan menghantam target rasis dengan howitzer NATO dari jarak lebih dari 20 km, kata brigade tersebut. Brigade menambahkan sebuah video dari drone menunjukkan datangnya proyektil kaliber 155 dan ledakannya yang kuat. Targetnya berada lebih dari 20 km atau 12 mil jauhnya, sehingga tembakan akurat dengan jelas menunjukkan akurasi tinggi dari senjata terbaru yang telah tiba dan terus memasuki angkatan bersenjata Ukraina, lanjut brigade tersebut. Pasukan Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari dalam apa yang oleh Kremlin disebut sebagai operasi militer khusus. Dari 24 Februari hingga 23 Mei, total kerugian tempur pasukan Rusia mencapai sekitar 29.350 personil, menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Ukraina juga mengklaim bahwa Rusia telah kehilangan 1.302 tank, 3.194 kendaraan tempur lapis baja, 606 sistem artileri, dan 201 sistem peluncuran roket ganda. Selain itu, Moskwa juga kehilangan 93 sistem anti pesawat, 205 pesawat tempur, 170 helikopter, 2.213 kendaraan bermotor dan tanker bahan bakar, 13 kapal, 480 pesawat tak berawak, 43 unit peralatan khusus, serta 112 rudal jelajah. Pekan lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut invasi Rusia ke Ukraina sebagai kegagalan mutlak. Dia juga mengatakan para pemimpin Rusia takut untuk mengakui bahwa kesalahan besar telah dibuat dari tingkat tinggi, baik di tingkat militer maupun tingkat pemerintahan. Zelensky menambahkan Ukraina bertekad untuk merebut kembali kota-kota selatan seperti Kherson, Melitopol, Berdyansk, Enerhodar, dan Mariupol yang saat ini diduduki oleh pasukan Rusia. Serangan Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-90 pada Selasa 25 Mei 2022. Ini terhitung sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi Rusia ke Ukraina yang disebutnya sebagai operasi militer khusus pada 24 Februari. Pada perang Rusia-Ukraina hari kemarin, masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai pertikaian kedua negara. Salah satunya muncul pernyataan bahwa Putin siap menempuh konflik berkepanjangan di Ukraina sampai tujuannya tercapai. Ada juga laporan mengenai Hungaria yang menentang embargo UE atas minyak Rusia. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah rangkuman serangan Rusia ke Ukraina pada hari ke-90 yang kiranya penting disimak. Putin mengincar konflik panjang. Dilansir dari AFP, Sekutu Utama Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, Moskwa siap menjalani konflik berkepanjangan di Ukraina untuk mencapai tujuan Kremlin. Kami akan melanjutkan operasi militer khusus sampai semua tujuan tercapai, kata Menteri Pertahanan Sergei Shoigu kepada anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif yang dipimpin Rusia. Secara terpisah, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev menyebut serangan Moskwa akan berlangsung selama diperlukan. Hungaria menentang embargo UE atas minyak Rusia. Pemimpin Hungaria Viktor Orban dalam sebuah surat kepada UE menyatakan bahwa Budapest sepertinya tidak akan segera menghentikan penentangannya terhadap embargo UE atas minyak Rusia dan para pemimpin seharusnya tidak membahas masalah itu pada KTT mendatang.